bersyukur karena kasih karunia-Mu ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, setiap pekerjaan kami Tuhan, usaha dan pendidikan daripada anak-anak kami Tuhan, biarlah kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ibu Romauli Simanungkali ya Tuhan Yesus. Pakai mulut dan bibir daripada hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu ya Tuhan. Berikan tuntunan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang diperkatakannya Tuhan, itu berasal daripada Engkau ya Bapa. Berkati daripada keluarganya Tuhan Yesus. Berkati daripada pekerjaan dan usahanya Tuhan Yesus. Apapun jadi daripada pergumulan hamba-Mu ini Tuhan, biarlah Bapa Engkau yang senantiasa menjawabnya Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan setiap telinga kami yang akan mendengar Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang disampaikan itu menjadi rema di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga mohon kasih-Mu untuk gembala kami di tempat ini Tuhan, Bapak Polta Sihane Tuhan Yesus. Dimanapun hamba-Mu saat ini melayani Tuhan Yesus, biarlah Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas hamba-Mu ini ya Tuhan Yesus. Berkati daripada keluarganya Tuhan, istri dan anak-anaknya Tuhan, bahkan pekerjaan dan usahanya Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Engkau buat berhasil ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus buat bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Mari Tuhan Kau lawat daripada bangsa kami ini Tuhan. Biarlah Tuhan pemulihan demi pemulihan itu ada bagi bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga pemimpin daripada bangsa kami ini Tuhan. Presiden kami ya Tuhan, Joko Widodo dan wakilnya Ma'ruf Amin ya Tuhan. Mari Bapak Kau berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berikan Kau tambahkan umur yang panjang dan kesehatan ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap kebijakannya Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Berkati juga Kabinet Indonesia Bersatu ya Tuhan, TNI Polri ya Bapak. Biarlah Tuhan Kau pakai Kabinet ini Tuhan untuk keamanan daripada bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan bangsa kami aman dan tentram di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bahkan pemimpin daripada pemimpin bangsa kami ini Tuhan, gubernur, wali kota, bupati, bahkan camat, bahkan seluruh jajaran yang terendah ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau rapi hamba-hamba-Mu itu. Kau pakai lebih luar biasa lagi Tuhan Yesus, untuk memimpin daripada roda pemerintahan bangsa kami, bangsa Indonesia ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk pemimpin rohani kami Tuhan. Bapak Niko Nyotoro Harjo ya Tuhan Yesus. Bapak Bambang Jonan ya Tuhan. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu di GBI Rumah Persembahan ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk melayani ya Tuhan. Untuk melayani seluruh jiwa-jiwa yang ada ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami juga ya Tuhan. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu, bahkan denominasi gereja-gereja yang ada di bangsa kami ini. Bahkan kota Medan ya Tuhan, yang saat ini mengadakan ibadah. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus, kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi
setiap kami pagi hari ini ya Roh Kudus. Kami tahu kami adalah bait-Mu. Kami tahu Engkau ada di dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami rindu Engkau terus memenuhi kami. Penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami. Kami tahu saat Yesus naik ke surga, Yesus memberikan kami seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Roh Kudus, kiranya Engkau berkuasa, Engkau mengendalikan seluruh kehidupan kami, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa untuk kami lakukan dalam hidup kami. Kami hampiri Engkau Tuhan pagi hari ini dengan segenap hati kami Tuhan. Engkau Bapa, Roh Kudus, Engkau menyelidiki setiap hati kami. Roh Kudus, Engkau menguasai hati kami pagi siang hari ini. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Banjiri kami dengan Roh-Mu. Roh-Mu yang mengajari kami segala sesuatu yang tidak kami pahami. Roh yang menyelidiki segala yang tersembunyi, dan kami tahu tidak ada yang tersembunyi di hadapan. Jiwa kami terbuka di hadapan-Mu Tuhan pagi siang hari ini.
Kau menjamah setiap hati kami pagi siang hari ini. Kiranya Kau menemukan kerinduan dan kehausan akan Engkau untuk mencari wajah-Mu Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Roh Kudus, Kau hadir di sini, mengalir dalam pujian kami, berhembuslah, berkaryalah, Roh Kudus nyatakanlah sekarang. Mengalirlah sekarang.
kedua tangan kita. Kita minta dia bekerja. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidup. Bekerjalah Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih urapanmu, lawatanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Haleluya. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Kau yang kami perlukan dalam hidup kami ya Roh Kudus, untuk kami berjalan melalui kehidupan kami, sehingga kami semakin kuat hari lepas hari oleh karena Roh Kudus-Mu yang memenuhi setiap kehidupan kami. Kita yang mau terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Saya mengucapkan shalom bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi siang hari ini. Shalom. Boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu. Shalom. Berikan senyum dulu kiri kanan, katakan shalom. Selamat hari Minggu. Saya percaya jemaat GB Alam Hotel adalah jemaat yang ramah satu dengan yang lain. Amin. Berapa banyak yang mau bersuka cita di hadirat Tuhan pagi siang hari, mau bermuji-muji Tuhan. Siap memuji Tuhan, amin. Amin. Dan izinkan saya bertanya bagi Bapak Ibu, adakah yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami di tempat ini? Kami rindu melihat wajah Bapak Ibu Saudara. Ada yang pertama kali hadir bersama dengan kita? Ada? Tidak ada. Haleluya. Saya percaya segala sesuatu boleh berubah, tapi kita pastikan bahwa Yesus yang kita sembah tidak pernah berubah. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari bertepuk tangan memuji Tuhan. Dalam hadirat Tuhan ada sukacita. Betapa indahnya hidup di dalam Tuhan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Mari bersama-sama. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Amin. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Haleluya. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberi kuasa untuk menang. Ayo bersama-sama. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan amin. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku.
jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Berapa banyak kita percaya Yesus kita dahsyat? Boleh angkat tangan? Semua percaya, amin? Semua dimulai dari perkataan kita, amin? Mari bersama-sama kita katakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan setia di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat. Ayo jemaat GPI Alam Hotel saja sekali lagi katakan, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Amin. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Lebih lagi katakan, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Amin. Kau yang terhebat terbesar. Sekali lagi bersama-sama katakan, Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan amin. Tak terbendung kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Bersama-sama katakan, Yesusku dahsyat. Haleluya. Saya percaya Allah kita dahsyat, amin. Katakan kanan kirinya, Allah kita dahsyat, amin. Haleluya, haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan, Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih, kami percaya firman-Mu akan memenuhi dan memuaskan kehidupan kami. Terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh memberi pagi hari ini. Kami siapkan hati kami, membawa persembahan kami dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu,
bangkit berdiri bersama-sama. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencalikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencalikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencalikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu dan memulihkan setiap hati kami. memulihkan hati mereka yang terluka, Kau mencelikan mata kami yang buta Tuhan. serta mencalikan mata yang buta. Memakai hidup kami dengan ajaib. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Tuhan yang kami sembah bukanlah Tuhan yang kami kenal secara teori. Tapi kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Allah yang hidup, yang sanggup memberikan kebebasan dan kelepasan bagi kami. Hari ini kami ada Tuhan, itu adalah bukti kasih-Mu, cinta-Mu yang begitu besar bagi kami. Ajar kami bisa melihat cara Tuhan melihat dan mendengar seperti cara Tuhan mendengar. Karena hidup kami setiap hari dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, menangkap isi hati-Mu. Kami tidak mau melewatkan sesuatu pun yang baik dari perkataan firman-Mu Tuhan. Lembutkan hati kami dan sembunyikan setiap kami di balik salib Tuhan. Hanya Yesus yang nampak pada siang hari ini yang kami sembah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kita yang percaya bersama-sama, mari katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saya mengucapkan shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya boleh lihat lambaian tangannya orang-orang yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Kasih senyum pada kiri kanan kita, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita boleh masuk di minggu yang ketiga di bulan Mei. Setelah hari Kamis kemarin kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat dan rohnya saat ini curahkan untuk menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, hari ini sepanjang bulan ini tema bulan kita adalah bangkit menjadi terang sebagai murid Kristus. Saya percaya kita semua adalah murid Kristus, amin. Boleh bilang pada kiri kanannya, kamu tuh murid Kristus. Haleluya.
Mari kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang tetap konsisten setiap hari. Kita punya komitmen untuk setia melayani Tuhan, setia mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan lebih dari apapun. Nah, hari ini saya membawa satu tema yang berkata begini, saya bukan murid musiman. Saya percaya kita semua di sini bukan murid musiman. Hari ini taat, besok enggak. Hari ini bilang cinta Tuhan, besok menyakiti Tuhan. Saya percaya kita semua adalah murid yang walaupun setiap hari jatuh bangun, yang walaupun setiap hari ada pasang surut di hadapan Tuhan, tapi kita adalah murid yang mau terus dibentuk, punya hati yang longgar, mau terus mencintai Tuhan, mau diproses Tuhan. Nah, kalau tadi pagi itu bicara tentang lidah, tentang bagaimana kita sebagai seorang murid harus punya lidah yang punya perkataan yang memberikan semangat, membangkitkan semangat. Saya hari ini melanjutkan, saya siang ini sesi kedua melanjutkan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Saya rasa ini sudah berkali-kali kita baca, berkali-kali sudah disampaikan di bulan ini. Dari bulan lalu sampai bulan ini berkali-kali sudah diulang-ulang. Nah, hari ini saya mau mengulang kembali bagaimana amanat agung, bagaimana Tuhan rindukan kita menjadi seorang murid yang gak hidup bagi diri kita sendiri, tapi kita mau hidup bagi Tuhan. Dan kita ini mau juga bersinar bagi orang lain. Mari kita baca bersama-sama ayat 19, Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan suruh kita untuk pergi, katanya. Di situ ada kata pergilah. Artinya kita ini menjadi orang yang diutus Tuhan. Kalau orang yang diutus Tuhan artinya kita sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Kita orang yang diutus pasti punya kualitas yang terbaik. Kalau kita di sekolah, kita punya di sekolah itu pernah ada begini. Murid utusan di sekolah ini pergi ke Olimpiade. Pasti dia sudah sebelum dia berangkat, dia sudah dipersiapkan jauh berbulan-bulan sebelumnya. Untuk apa? Untuk suatu visi yang besar. Membawa nama sekolah, menaikkan nama sekolah, dan memperkenalkan sekolahnya. Begini loh sekolahku, begini loh kualitas sekolahku. Dilihat dari apa? Dilihat dari hidup utusan itu. Nah, hari ini Tuhan bilang pergilah. Kita ini adalah utusan yang disuruh pergi kemana? Ke keluarga kita. Kepada siapa? Mungkin hari ini kita mungkin sebagai orang tua kita diutus kepada anak-anak kita. Kepada anak menantu, cucu-cucu. Sebagai seorang anak mungkin kita diutus kepada siapa? Mungkin ke sekolah, mungkin ke pekerjaan, mungkin ke teman-teman. Kita nggak tahu kemana kita akan diutus. Tetapi waktu sebelum kita diutus, kita akan dipersiapkan Tuhan. Kita akan melalui proses pembelajaran setiap hari. Kita akan dimurnikan setiap hari supaya utusan ini tidak mempermalukan bapaknya yang mengutus. Tidak mempermalukan nama sekolahnya yang mengutus. Demikian kita, siapa yang mengutus kita? Yang mengutus kita adalah Bapa kita, Tuhan Yesus. Dia mau saat kita menjadi utusannya, kita tidak mempermalukan Tuhan. Nah, hari ini Tuhan menginginkan kita, sebelum kita diutus, kita harus belajar terlebih dahulu menjadi seorang murid. Sebelum kita memuridkan orang lain, kita harus mau dimuridkan terlebih dahulu. Nah, bicara murid ini, pasti kita membayangkan dia berarti bangun pagi. Berarti harus punya disiplin yang tinggi, belajar setiap hari. Misalnya setiap pagi saya mengantarkan anak sekolah saya harus bangun jam segini, mengantar jam segini, sampai sekolah harus tiba jam segini, kemudian istirahat jam segini, belum pulang nanti jam segini, lain lagi. Jadi punya aktivitas yang teratur setiap hari. Nah, artinya dalam hidup kita sebagai seorang murid,
kita juga harus punya disiplin hidup setiap hari di dalam Tuhan. Ada banyak yang harus kita lakukan. Sebagai seorang murid di sekolah, kita harus belajar. Walaupun itu mungkin mata pelajarannya nggak kita suka. Misalnya kebanyakan anak-anak nggak suka mata pelajaran matematika atau fisika. Nah, dalam hidup, dalam seorang murid itu kita nggak bisa memilih. Kita hanya bisa suka misalnya bahasa Indonesia atau kita lebih suka ekstrakurikuler misalnya musik. Kita nggak bisa. Kita mau jadi murid yang berkualitas itu harus bisa terima semuanya. Mau enaknya, mau nggak enaknya kita harus telan. Seluruhnya. Jangan kita ini menjadi murid yang mau hanya yang enak-enaknya aja lah aku telan. Ketika kita tiba suatu musim yang mungkin diberhadapkan dengan sesi tertentu yang membutuhkan suatu kemampuan yang kita tidak suka tadi, kita akan kalah. Makanya Tuhan mau kita menjadi murid yang siap menerima apapun musimnya, apapun yang pelajaran yang Tuhan taruh di hidup kita. Nah, murid akan mengalami setiap hari ujian. Mungkin ujian bulanan, ujian mingguan, ujian per semester, ataupun tugas-tugas. Begitu kehidupan murid itu kita lihat menjadi seorang murid kayaknya nggak enak ya, sekolah lagi. Begitu rutinitasnya monoton setiap hari begitu, harus belajar, pulang sekolah ngerjain PR, begini begitu setiap hari. Tapi sebenarnya sebagai seorang murid Tuhan sedang melatih komitmen kita, konsisten kita setiap hari. Jadi Tuhan bilang kita nggak bisa nih menjadi murid yang mut-mutan. Misalnya gini, di sekolah murid kalau misalnya mut-mutan, hari ini dia masuk, seminggu libur, 2 hari dia masuk, 2 hari dia lagi rajin belajar, terus minggu depan kemudian dia bolong, semingguan nggak masuk, itu nggak bisa kayak gitu. Gitu juga dengan Tuhan. Kita nggak bisa bilang begini, hari ini aku cinta, besok aku nyakiti Tuhan, besok aku tinggalkan dia, terus aku bilang aku nangis-nangis datang lagi pada Tuhan. Iya benar, kasih karunia itu Tuhan selalu ada, tetapi jangan permainkan kasih karunia Tuhan. Tuhan bilang kasih karunia Tuhan semakin banyak pelanggaran, di situ banyak akan kasih karunia dilimpahkan, Roma katakan seperti itu. Tapi jangan permainkan kasih karunia yang Tuhan berikan. Kalau kita dikasih kesempatan sama Tuhan hari-hari ini untuk melakukan bagian kita, mungkin kita di posisi yang gak enak. Bagian kita mungkin di posisi yang gak enak saat ini. Tapi Tuhan bilang telan, tangkap semua yang enak, semua yang gak enak. Untuk kita menjadi murid itu yang bukan murid gampangan. Kita punya kualitas yang terbaik. Nah, Yesaya bilang begini, Yesaya 50 ayat 4 di bagian terakhir dia bilang katanya gini, setiap pagi engkau mempertajam pendengaranku. Artinya bukan setiap hari Sabtu engkau mempertajam, bukan. Bukan setiap hari Minggu engkau mempertajam atau setiap bulan, enggak. Tuhan bilang setiap pagi engkau mempertajam pendengaranku. Artinya mengikut Tuhan itu setiap hari. Tuhan inginkan kita setiap hari ngikut Tuhan. Apapun musimnya, nggak peduli. Kita nggak bisa tawar-menawar. Tuhan aku hari ini cuti dulu lah ikut Tuhan. Besok Tuhan seminggu ke depan aku rapel semuanya. Seminggu ini bolong, seminggu ke depan rapel semuanya. Nggak bisa. Kita nggak bisa seperti itu ngikut Tuhan. Kita harus jadi murid yang terus setia, konsisten setiap hari. Walaupun hari-hari ini ya, sebagai seorang murid, waktu kita menjadi murid yang musiman atau mut-mutan ngikut Tuhan, seringkali Tuhan mendisiplinkan kita. Dalam Wahyu 3 ayat 19 boleh ditampilkan. Wahyu 3 ayat 19 berkata begini. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Jadi kalau kita dikasihi Tuhan, kita pasti ditegur, kita pasti dihajar. Jangan tolak hajaran Tuhan, jangan tolak teguran Tuhan, melalui apapun. Melalui apapun. Mungkin melalui orang tua, mungkin melalui
pekerjaan, mungkin melalui kesehatan. Disiplin Tuhan itu selalu ujungnya pasti mendatangkan kebaikan. Nah, Wahyu bilang tadi, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kalau hari ini kita mendengar ini, mari relakan hati kita dan bertobat bersama-sama. Saya juga masih belajar setiap hari. Kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Belajar setiap hari, ngikut Tuhan, menjadi murid Tuhan itu bukan belajarnya mungkin selama sekolah, enggak, sekolah teologi mungkin belajar, enggak. Seumur hidup, setiap hari, selama napas kita ada, Tuhan selalu pasti akan mendisiplinkan kita. Setiap hari. Mari kita menjadi murid yang siap dan rela untuk didisiplinkan Tuhan, untuk diajar setiap hari. Memang gak enak Bapak Ibu. Ibrani 12 katakan, Ibrani 12 ayat 6, dia bilang gini, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Artinya waktu kita dihajar Tuhan, kita ini sebenarnya dikasihi loh. Waktu Tuhan sedang marahin kita, bukan marah-marah kayak mama kita di rumah, tetap dia marahnya dengan penuh kasih. Waktu Tuhan menghajar kita, sebenarnya dia lagi mengasihi kita. Dia begini bilang, dan ia akan menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Waktu dia mengakui kita sebagai anak, kita dipanggil, kita ditangkap Tuhan, kita diambilnya, dibawa Tuhan menjadi seorang anak. Kita ini akan disesalnya, kita ini akan dihajarnya, kita ini akan ditegurnya setiap hari. Proses itu memang gak enak. Beberapa kali saya dihajar Tuhan, beberapa kali saya ditegur Tuhan. Saya hampir-hampir pada waktu itu saya menangis pun udah gak bisa. Ngomong pun udah gak bisa lagi. Bernyanyi pun udah gak bisa. Saya di titik yang paling rendah waktu hajaran Tuhan itu datang. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan katanya. Ayat 10 bilang gini, Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita, artinya bahwa orang tua mendidik kita itu dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia, Tuhan Yesus, menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Waktu kita dihajar Tuhan, kita sebenarnya sedang dipersiapkan Tuhan mental kita. Bukan mental kayak kerupuk. Bapak itu tahu kerupuk ya? Mentalnya kerupuk itu waktu kalau dicampur dengan mie sop, tahu lah mie sop ya? Di atasnya kasih kerupuk, disiram air panas langsung loyo. Mental kita nggak seperti itu. Ada masalah sedikit langsung mundur, ada masalah sedikit pindah gereja, masalah sedikit nggak maulah Tuhan-Tuhanan. Udah cukup lah, percuma. Berdoa setiap hari percuma cari Tuhan gini-gini aja. Kadang-kadang penempahan Tuhan itu nggak enak Bapak Ibu. Prosesnya Tuhan itu nggak enak, sakit. Tapi disitulah Tuhan membentuk kita punya anak yang mentalnya kuat. Mentalnya itu nggak loyo, mentalnya itu tahan di segala musim. Tuhan inginkan kita menjadi seorang anak yang murid yang seorang anak yang rela hatinya dibentuk dan seorang murid yang setiap hari komitmen ikut Tuhan. Nah, kita kembali lagi di Matius tadi, Matius 28. Di selanjutnya bilang begini, tadi kan pertama bilang pergilah, jadikanlah. Setelah kita menjadi seorang murid, kita akan bisa menjadikan orang lain. Mungkin teman terdekat kita, mungkin rekan kerja kita, bahkan mungkin orang tua kita, atau bahkan suami, atau bahkan istri kita. Kita akan menjadikan dia juga murid Tuhan. Melalui apa? Melalui kehidupan kita, perkataan kita. Waktu hidup kita manis, kalau kita semakin diurapi Tuhan, maka orang akan melihat, akan penasaran. Dulu dia gini loh, dulu dia gitu hidupnya, dulu luar biasa pelitnya, dulu luar biasa sombongnya. Sekarang kok bisa berubah ya? Orang pasti penasaran pada kehidupan kita, kenapa dia bisa berubah? Apa yang membuat dia berubah? Orang akan penasaran. Oleh sebab itulah orang akan mencari juga, oh ternyata kalau dekat Tuhan itu akan menjadi seperti ini. Menjadi sama seperti dia. Nah Bapak Ibu Saudara,
Selanjutnya dikatakan di sini adalah kata yang ketiga, katanya adalah baptislah. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kenapa setiap orang yang sudah menerima Tuhan lalu dianjurkan untuk dibaptis? Karena baptis itu yang pertama, salah satunya adalah teladan kita. Kita meneladani Tuhan. Dia mencontohkan dirinya untuk dibaptis selam. Lalu yang kedua, sebenarnya itu adalah bukti komitmen kita dengan Tuhan. Sama halnya dengan begini Bapak Ibu, seorang pria dan wanita, mungkin kalau berteman atau menjalin atau bilang pacaran lah bahasanya. Pacaran bertahun-tahun. Tapi kalau nggak ada kejelasan, nggak ada komitmen, nggak ada ikatan, mereka kan nggak bisa punya visi yang lebih besar. Gitu juga, kenapa kita mesti dibaptis? Waktu kita dibaptis, kita sebenarnya siap untuk komitmen dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, ngikut Tuhan setiap hari, apapun musimnya, apapun kondisinya. Waktu kita dibaptis, kita sebenarnya sedang menaruh diri kita. Seperti seorang wanita gini, waktu dia dinikahi oleh seorang pria melalui satu ikatan janji pernikahan kudus, dia sedang menyerahkan dirinya kepada pasangannya. Nah waktu kita dibaptis, kita sebenarnya sedang menyerahkan diri kita kepada Tuhan supaya dipimpin Tuhan setiap hari. Waktu kita sudah dibaptis, kita akan tanda bukti cinta kita kepada Tuhan, komitmen kita kepada Tuhan, maka kita akan punya satu hubungan yang lebih lagi. Tuh Roh Kudus akan bawa kita pada satu hubungan yang punya komitmen lebih dalam, punya keintiman lebih dalam. Hanya suami istrilah yang punya hubungan intim. Benar Bapak Ibu? Hanya suami istri. Begitu juga hanya orang yang sudah mengikat janji pernikahan kudus yang di hadapan Tuhan punya hubungan intim yang benar. Jadi Tuhan inginkan kita waktu kita punya hubungan intim dengan Tuhan melalui tanda baptisan tadi, Tuhan inginkan kita lebih lagi intim dengan Dia, setiap hari ketemu Dia loh. Kalau suami istri nggak mungkin gini ya, rumahnya tuh di sana, kecuali karena ada hal mungkin pekerjaan atau sesuatu. Tapi kebanyakan setiap orang yang sudah suami istri pasti tinggal serumah. Gitu juga kita mengikat hubungan kita dengan Tuhan, pasti kita ini satu atap dengan Tuhan. Setiap hari pasti ketemu Tuhan. Kemana-mana, mau ke kamar mandi, mau ke kamar, mau tidur, bangun, ketemu Tuhan. Seperti hubungan suami istri. Begitu kita dengan Tuhan setiap hari. Roh Kudus memberikan tambah hari, tambah keintiman, tambah pengenalan. Kita akan mengerti, kita akan mengenal pasangan kita. Begitu juga dengan Tuhan. Roh Kudus ini akan bekerja lebih dalam. Waktu kita memberikan hidup kita, merelakan hati kita, kita akan punya keintiman setiap hari dengan Dia. Kita akan mengerti kesukaan Tuhan ini apa loh. Yang Tuhan tidak senang ini apa loh. Kalau Tuhan aku maju kira-kira, kita akan mengerti. Kita akan kenal Tuhan. Kita akan kenal suara Roh Kudus. Karena kita setiap hari, saya dengan suami saya kenal suaranya. Walaupun dari jauh dia panggil saya kenal. Bahkan suara sepeda motornya pun saya kenal. Cara dia jalan pun saya kenal. Karena apa? Karena saya setiap hari berkomunikasi, berjumpa dengan suami saya. Nah gitu juga dengan Tuhan. Kita kenal ini datang dari Roh Kudus atau tidak. Kita kenali ke Roh Kudus bagaimana sifatnya karena kita bergaul dengan Dia. Bergaul dengan Roh Kudus. Kita akan mengerti cara Roh Kudus berbicara. Dia tidak akan merongrong. Dia mungkin menegur dengan penuh kasih tapi tidak akan menuduh kita. Tidak akan membuat kita gelisah. Dia akan menuntun kita pada satu kebenaran. Kebenaran-kebenaran yang kita tidak tahu. Yohanes 14 ayat 26 bilang begini. Waktu Tuhan naik ke atas, Tuhan naik ke surga. Dia naik ke surga, dia berkata, dia berjanji. Aku akan memberikan rohku. Penghibur yaitu Roh Kudus. Yang diutus oleh Bapa. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu. Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu. Mungkin kita gak ngerti hari ini peran kita sebagai seorang istri. Kita gak ngerti cara masak. Roh Kudus, ketika kita bergaul dengan Roh Kudus itu kreatif loh Bapak Ibu.
Dia bisa ngajarin kita cara masak yang enak untuk keluarga. Waktu kita nggak ngerti cara berbicara, mungkin cara berkomunikasi, bergaul dengan teman-teman, kita jadi tiba-tiba kita jadi orang yang humble. Tiba-tiba kita jadi orang yang enak aja masuk kemana aja gitu. Roh Kudus itu roh yang kreatif. Dia bisa mengerjakan hal-hal yang mungkin tadinya di dalam diri kita tersembunyi, dia mengeluarkannya itu. Bagian terbaik dalam hidup kita. Dia keluarkan bagian terbaik, versi terbaik hidup kita. Dia bekerja sama dengan kita. Intinya yang pertama, kita harus punya kerelaan hati untuk terus berjalan dengan Tuhan setiap hari. Untuk menjadi terang, kita harus setiap hari rela dibentuk Tuhan, diproses. Ada bayar harga yang harus kita berikan. Mungkin kita akan mengalami proses yang gak enak, waktu kita yang gak terbuang sia-sia. Mungkin harus sikit-sikit doa, sikit-sikit ketemu, sikit-sikit Tuhan, sikit begini, sikit-sikit begini. Enggak. Tapi waktu kita gini, kita mengalami cintanya Tuhan, waktu kita mengalami kedekatan dengan Tuhan, kita mengalami kasihnya Tuhan, kita ngerti loh, hidup kita ini tadinya harusnya sampah yang layak dibuang tapi diambil Tuhan. Harusnya orang yang layak tadinya masuk penjara, dihukum mati, digantung, dihukum mati, harusnya kita, tapi kita ngerti, aku bisa loh, bisa selamat dari itu aja tuh kita udah bersyukur. Jadi kita ngerti, kita akan bersuka cita, kita akan dengan lapang, dengan longgar hati untuk melakukan segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Misalnya dalam hal apa, kita mungkin disuruh dengan lapang untuk, walaupun tadinya misalnya ada omongan orang yang nyelekit kali di hati kita, kita akan gampang untuk, ya Tuhan, aku mengasihinya, bilang begitu. Akan gampang kita bilang kita mengampuninya. Kalau kita mengalami kasih Tuhan yang berlimpah-limpah setiap hari, kita akan dengan mudah untuk juga mengasihi orang lain. Kita akan dengan mudah untuk mengampuni orang lain. Dan dalam hal-hal kita melayani pun, kita nggak akan melayani dengan setengah hati, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Walaupun seringkali dalam proses perjalanannya mungkin kita murid yang kadang-kadang ya pasang surut seperti yang tadi saya katakan. Tetapi kita ini punya hati yang mau terus belajar lagi, ikut lagi, belajar lagi. Nah setiap hari relakan hati kita untuk belajar dibentuk Tuhan. Menjadi terang. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan dengan senang hati menceritakan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Di Mazmur 40 bilang begini, boleh dibuka ayatnya? Mazmur ini adalah Mazmur Daud. Nah, Daud ini adalah seorang yang cintanya menggebu-gebu kepada Tuhan. Hanya Daud yang dibilang Tuhan, seorang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan. Nah, di ayat 40 ayat 9, di pasal 40 ayat 9. Daud ini begini, saking cintanya, saking dia sudah merasakan cintanya Tuhan, pertolongan Tuhan yang bertubi-tubi yang gak ada habisnya ke dia bilang begini, aku suka melakukan kehendak-Mu Tuhan. Ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku. Artinya firman Tuhan itu disimpannya di hatinya. Dia suka loh melakukan kehendak Tuhan. Sekalipun dia dikejar-kejar, dia setiap hari mau mati rasanya. Si Daud itu setiap hari mau mati rasanya, dikejar-kejar musuh. Sampai dia bilang begini, aku gak ngerti Tuhan, tanpa alasan orang lain membenci aku. Ada di Mazmur dia bilang, tanpa alasan musuhku mau membunuh aku, mau mencabut nyawaku, katanya. Dia nggak ngerti, dia nggak paham segala sesuatu, tapi dia coba untuk terus mendekat dalam hadirat Tuhan. Dia mencoba untuk terus taat. Dia bilang begini, aku suka melakukan kehendak-Mu. Di ayat 10 dia bilang begini, aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga tahu ya Tuhan. Dia begini. Artinya dia begini, dia tidak menahan cinta Tuhan itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak menahan kasih Tuhan itu buat dirinya sendiri. Dia belajar untuk menjadi murid, memuridkan orang lain juga. Dia tidak menahan, di ayat 11 bilang, keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripada-Mu kubicarakan.
kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Artinya dia begini, walaupun hari itu dia sudah menjadi raja, dia sudah nyaman dengan fasilitas yang lengkap, kehormatan ada pada dia, nama yang besar ada pada dia, dia mau apa aja tersedia. Tapi dia tidak melupakan Tuhan. Dia katanya begini, bahkan dalam waktu dia dipromosikan Tuhan, diangkat Tuhan jadi raja, dia katanya begini, aku tidak akan sembunyikan di hatiku bagaimana kesetiaan-Mu. Dia ceritakan semuanya dalam Mazmur-Mazmurnya. Dan sampai hari ini Mazmur ini kita pakai. Artinya Bapak Ibu, si Daud sudah menjadi terang di sini. Dia menceritakan bagaimana kesetiaan Tuhan setiap hari dalam kehidupannya. Dia menceritakan bagaimana dalam lembah kelam pun Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Sekalipun aku jatuh gak akan tergeletak katanya. Sekalipun aku salah, waktu dia salah pun Tuhan disiplinkan dia. Tapi Tuhan gak lepaskan tangannya. Jadi waktu Tuhan disiplinkan kita, Tuhan itu gak lepaskan tangan kita. Tuhan itu pegang terus. Walaupun Tuhan bilang kamu di sini, kamu diam aja, kamu sini, kamu harus begini. Mungkin kita dalam waktu, mungkin kita pergi, misalnya orang tua kita pergi, kamu nggak boleh ikut disiplin orang tua misalnya hidup kita ini. Itu benar-benar ada Tuhan dalam hidup kita. Kita mungkin gini, kita mungkin bukan orang yang pandai ngomong bawa Alkitab kemana, bicara terus di pinggir jalan, nggak perlu seperti itu. Tuhan bilang,